Bab 496. Munculnya Winona Jiang. Gunung Changbai. Tempat Busrandu menyembunyikan perhiasan emas dan perak adalah di hutan pegunungan yang curam. Tidak ada tanah datar di sana sehingga helikopter tidak bisa mendarat. Tempat helikopter mendarat agak jauh dari lokasi tempat harta disembunyikan. Apalagi di pegunungan dipenuhi dengan pohon-pohon tua dan jalannya sangat sulit dilalui. Mereka harus berjalan sambil membuka jalan. Seharusnya membutuhkan waktu 5 jam untuk dapat tiba, tetapi Kingston Jiang dan rombongannya menghabiskan 8-9 jam. Ketika tiba di gua tempat harta itu berada, hari sudah gelap. Busrandu menunjuk ke pintu masuk gua di depannya dan berkata, "Ada di dalam. Kamu ingin melakukan perjalanan di malam hari untuk memindahkannya langsung atau beristirahat? Bisakah semua ini langsung dipindahkan dalam 1 kali perjalanan?" tanya Kingston Jiang. Busrandu melirik 100 orang yang ikut datang dan mengangguk, "Seharusnya bisa." Kingston Jiang berpikir sejenak. Jalan di pegunungan tidak mudah untuk dilalui dan sekarang sudah malam. Dia tidak ingin tentara yang ikut datang terlalu lelah, jadi dia pun berkata, "Kita istirahat dulu di sini dan baru memindahkannya besok saat matahari sudah terbit." James Huo segera memerintahkan, "Beristirahatlah di tempat." Para tentara Xiao Yao berhenti untuk beristirahat. Kingston Jiang menatap Busrandu dan berkata, "Ayo kita masuk dulu untuk melihatnya." "Baik." Busrandu mengangguk. Kingston Jiang menatap James Huo sambil berkata, "Jenderal Huo, kamu berjaga di sini dulu." "Baik." James Huo mengangguk. Kingston Jiang mengambil senter dan memasuki Gua Kares bersama Busrandu. Pintu masuk Gua Kares tidak terlalu besar dan di sekelilingnya terdapat pohon-pohon besar dan terhalang oleh dahan-dahan. Jika tidak melihatnya dengan seksama, pintu ini sama sekali tidak mungkin ditemukan. Namun, setelah masuk ke dalamnya, jalannya mudah dilewati. Busrandu sangat mengenal jalan di gua ini dan dia membawa Kingston Jiang masuk terus ke dalamnya. Setelah berjalan sekitar 1 jam, mereka pun tiba di kedalaman gua. Mereka berjalan ke depan sebuah dinding batu. Busrandu menunjuk dinding batu itu sambil berkata, "Dulu aku telah mempekerjakan banyak orang untuk membangun ruang rahasia bawah tanah ini." Selesai berbicara, dia berjalan mendekat dan mendorong dinding itu dengan kuat. Pintu batu langsung terbuka seketika dan beberapa debu berterbangan. Mereka mengibaskan tangan untuk menyingkirkan debu itu lalu berjalan masuk. Kingston Jiang mengambil obor yang bersinar dengan terang dan menyoroti ke dalam pintu batu. Ruang di dalamnya tidak terlalu besar dan ada banyak kotak kayu yang dipenuhi debu tergeletak di atas lantai. Kingston Jiang berjalan mendekat dan membuka sebuah kotak dengan santai. Di dalamnya ada beberapa batangan emas. Dia mengambil 1 batang dan menimbangnya di tangannya, lalu dia berkata sambil tersenyum, "Bagus." Melihat tumpukan kotak di atas lantai, Busrandu pun menghela napas sambil berkata, "Selama separuh hidupku aku telah melakukan banyak pembunuhan. Tadinya aku ingin selamanya menyimpan semua harta ini di bawah tanah, tetapi aku tidak menyangka aku akan kembali ke sini lagi. Semua harta ini akan digunakan untuk menyelamatkan orang, bisa dianggap kamu memiliki kesalahan tetapi juga memiliki jasa. Setelah kamu mati, kamu pasti tidak akan dimasukkan ke neraka tingkat 18. Canda Kingston Jiang. "Sudahlah, jangan bercanda lagi, ayo keluar dulu dan besok pagi kita masuk lagi ke sini." Kingston Jiang mengangguk. Dia sudah melihat semua harta ini, jadi tinggal menunggu sampai fajar tiba dan membawa semuanya kembali. Asalkan semua ini dibawa kembali ke Jiangzhong, maka bisa ditukar dengan uang. Mereka berdua pun berbalik dan keluar. Saat keluar, mereka menambah kecepatan dan keluar dari Gua Kares dalam waktu kurang dari 10 menit. Ketika mereka berdua keluar, beberapa pohon telah ditebang untuk membuat area kosong tempat beristirahat. Selain itu juga ada banyak api unggun yang dinyalakan. Kingston Jiang yang melihat hal ini segera mengingatkan, "Saudara-saudara, berhati-hatilah. Ini adalah hutan rimba. Jika terjadi kebarakan, akan merepotkan." James Huo berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir,
Kak Kingston, aku akan memperhatikan dan tidak akan terjadi masalah. Meskipun begitu, tetap harus berhati-hati. Kingston Jiang mengingatkan lagi. Banyak daun-daun yang berguguran di pegunungan dan begitu terkena sedikit api akan langsung terbakar dan tiba saatnya api akan sulit dipadamkan. James Huo kembali memberikan perintah dan berteriak dengan keras, kalian semua tetap fokus dan jangan sampai hutan terbakar. Baik. Sekelompok tentara menjawab dengan serentak. Kingston Jiang juga duduk di depan api unggun. Tiba-tiba seorang tentara datang dengan membawa seekor kelinci dan menyerahkannya kepada Kingston Jiang. Komandan Dragon, ini adalah kelinci yang baru saja kami buru dan sudah kami bersihkan. Jika dipanggang, rasanya sangat enak. Kingston Jiang mengambilnya dan berkata sambil tersenyum, terima kasih. Terima kasih kembali. Tentara itu pun pergi segera setelah menyerahkan kelinci itu kepada Kingston Jiang. Setelah menusukkan kelinci itu di dahan kayu untuk dipanggang, Kingston Jiang pun melihat Busrandu yang berada di samping dan bertanya, Kak Busran, ceritakan padaku tentang cerita ratusan tahun yang lalu. Busrandu menatapnya dan berkata, apa yang aku ketahui sudah aku ceritakan kepadamu. Meskipun aku adalah keturunan Sekte Gu, aku tidak tahu banyak tentang cerita ratusan tahun yang lalu. Semua yang aku ketahui, diberitahukan oleh kakekku ketika aku masih kecil. Apakah kamu tidak tahu detailnya? Aku benar-benar tidak tahu. Busrandu menggelengkan kepalanya. Dikarenakan Busran tidak tahu, Kingston Jiang pun tidak bertanya lagi. Mereka pun mengobrol tentang hal lain. Siapa? Kingston Jiang tiba-tiba berteriak. Teriakan ini menarik perhatian semua orang yang berada di lokasi. Ratusan tentara berdiri di saat bersamaan dan melihat sekeliling dengan teliti. Ini aku. Sebuah suara terdengar. Seiring dengan terdengarnya suara itu, sosok seseorang melompat dari atas sebuah pohon besar yang berada di kejauhan. Orang itu adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian kasual berwarna putih. Winona Jiang. Kingston Jiang sedikit terkejut melihat kedatangan orang itu. Winona Jiang berjalan beberapa langkah lalu muncul di hadapan Kingston Jiang sambil menyunggingkan senyuman di wajahnya yang cantik. Kemudian dia pun memanggilnya, Kak Kingston. Kingston Jiang menatapnya dan bertanya setelah memastikan bahwa itu benar-benar dia, mengapa kamu bisa ada di sini? Winona Jiang tersenyum dan berkata, kakek menyuruhku untuk datang. Kakek tahu bahwa Milea membawa anggotanya ke sini dan dia khawatir sesuatu akan terjadi padamu, jadi dia menyuruhku datang untuk melihat keadaan dan sekalian membawakan sesuatu untukmu. Selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah tas dari punggungnya dan menyerahkannya kepada Kingston Jiang. Kingston Jiang menerimanya dengan bingung lalu bertanya, apa ini dan siapa Milea? Winona Jiang menjelaskan, Milea adalah murid kesayangan Tuan Gao dan dia sangat hebat, sedangkan Tuan Gao adalah orang di belakang pangeran. Sekarang pangeran sudah mati, jadi Tuan Gao mengirim Milea ke Jiangzhong untuk mengambil alih Jiangzhong. Selain itu, Milea juga yang telah membeli perusahaan farmasi di Jiangzhong dalam jumlah banyak. Di dalam tas ini ada beberapa buku rahasia ilmu bela diri yang disalin oleh kakek. Apa? Mendengar soal buku rahasia ilmu bela diri, mata Busrandu pun langsung berbinar dan dia pun berseru sambil melihat tas di tangan Kingston Jiang dengan penuh semangat. Bos Jiang, cepat, buka dan lihat. Kingston Jiang memutar matanya ke arah Busrandu. Dia tidak tertarik dengan buku rahasia ilmu bela diri. Dia lebih penasaran dengan Milea. Winona, kamu bilang Milea datang ke Gunung Changbai dengan membawa anggotanya. Winona Jiang mengangguk dan berkata, informasi ini sangat akurat. Namun, mengapa aku tidak melihat siapapun dan mengapa dia membawa anggotanya ke sini? Winona Jiang berkata, seharusnya untuk mencegahmu membawa pulang semua harta ini. Apakah dia kuat? Winona Jiang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah bertarung melawannya, jadi aku tidak yakin. Namun, setidaknya dia di level 2. Kingston Jiang menarik napas dalam-dalam.
Dia tidak menyangka bahwa musuh akan datang ke Gunung Changbai dan tampaknya akan terjadi pertempuran sengit di Gunung Changbai. Dia sendiri tidak terlalu khawatir. Dia hanya khawatir tentang para tentara yang ikut datang bersamanya. Orang-orang ini adalah orang biasa dan jika Milea bertindak dengan kejam, maka mereka semua tidak akan bisa selamat. Kingston Jiang duduk sambil berpikir dengan ekspresi wajah serius. Beberapa saat kemudian, dia menatap Winona Jiang dan bertanya, "Aku dengar keluarga Jiang dan keluarga Xiao Yao akan menjalin pernikahan berbasis bisnis dan kamu akan dinikahkan ke keluarga Xiao Yao. Apakah ini benar?" Bersambung.